Yakut Holil Komas hari ini menjalani sidang perdana kuota haji dan disebut merugikan negara senilai 622 miliar rupiah. Kita akan bahas bersama Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013-2021. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore Mas Dev. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore untuk hari ini. Kita sudah melihat dakwaan jaksa yang menyebut kerugian negara 622 miliar. Apakah ini sudah cukup atau ada hal lainnya yang perlu diungkap oleh jaksa nanti di sepanjang persidangan yang akan berlangsung? Ya, nilai sebanyak 622 miliar tersebut kan juga merupakan hasil ya dari proses penyidikan, kemudian ya dihitung oleh audit ya terkait kemudian dokumen, barang bukti dan sebagainya. Jadi untuk sementara saya lihat sudah cukup lah apa yang kemudian dihasilkan dari proses penyidikan yang kemudian menjadi dakwaan dalam kesempatan kali ini yang kemudian disampaikan oleh teman-teman jaksa. Bagi saya tentu ini hanya dinamakan dengan tindak pidana korupsi yang bersama-sama ya, atau kita sering kerap menyebutnya berjamaah gitu ya. Karena selain memperkaya para terdakwa ini menurut dugaan dari JPU ya, itu juga banyak travel haji ya, 300-an lebih ya Mas Dev ya, yang kemudian dianggap mendapatkan keuntungan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini, lebih khusus lagi dari mantan Menteri Agama. Jadi saya pikir tentu ya dakwaan ini akan dibuktikan juga nanti ya oleh para jaksa penuntut umum dengan menghadirkan para saksi tersebut, ahli ya, kemudian juga barang-barang bukti yang didapatkan dari hasil penyidikan, dan memang terdakwa pun juga bisa menyanggahnya seperti itu. Oke, jaksa kan menggunakan pasal 603 KUHP, ada juga pasal 3 UU Tipikor secara alternatif begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh jaksa begitu, apa yang harus dibuktikan di persidangan ini nanti supaya tidak mentah ketika sampai di eksepsi? Ya, kalau saya melihat bahwa semuanya unsurnya sudah terpenuhi ya, jadi tidak ada yang tidak jelas ya, apa bahasanya obscure libel gitu ya. Penyelenggara negaranya jelas Menteri Agama. Kemudian dugaan menerima memperkaya diri sendiri walaupun istilahnya 4 miliaran ya, itu ada. Kemudian total kerugian keuangan yang sebanyak 622 miliar berdasarkan hasil audit itu ada ya, hasil auditnya BPK lagi kan. Jadi itu juga sangat penting. Kemudian pihak-pihak lain ya yang kemudian bagi saya ini harus dikembangkan juga ya, yang turut menikmati hasil dari perbuatan-perbuatan dari para terdakwa ini ya, besok harus dikembangkan oleh para terdakwa oleh para jaksa penuntut umum ya, untuk kemudian ya benar-benar bisa kita dapatkan secara jelas. Kalau saya ada hal yang agak ini Mas Dep ya, bahwa terkait dengan apa yang diterima oleh Gus Yakut ya, memperkayanya hanya sebesar 4,8, harusnya bagi saya itu diperkuat ya, karena kalau misalnya dari 622 menerima 4,8 ya, itu pembuktiannya harus benar-benar kuat gitu ya, karena hanya sedikit sekali, kecuali ya jaksa penuntut umum juga mampu membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan jahat, telah terjadi pemufakatan ya, bahwa walaupun yang didapatkan hanya sedikit dari total kerugian keuangan negara, tetapi ada kesepakatan sehingga kemudian 313 para travel tersebut ya, itu mereka mendapatkan keuntungan ya karena adanya kesepakatan tersebut. Jadi tidak langsung. Termasuk juga tadi kan adanya dugaan terkait dengan pansus ya, berapa miliar lah. Ini juga harus dipertajam ya oleh teman-teman jaksa penuntut umum KPK untuk kemudian sehingga publik bisa mendapatkan gambaran yang utuh dan nyata mengenai kasus ini ya. Baik. Seperti itu Mas Dep. Baik, kalau begitu ini masih di awal, memang baru pembacaan dakwaan, masih ada rangkaian persidangan lainnya yang akan kita terus nantikan seperti apa perkembangannya nanti. Terima kasih banyak Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013-2021 sudah bergabung di Berita Satu Sore untuk hari ini. Sehat-sehat Mas Yudi.